Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Aldi Alfiansa. Jadi video ini adalah video untuk petunjuk atau tutorial pengisian jurnal harian Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat pada kegiatan MPLS tahun 2025 di SMK Negeri 1 Bayah. Jurnal ini merupakan salah satu bentuk pembiasaan siswa-siswi baru untuk membiasakan diri dari 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang merupakan program dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, nanti jurnal ini diisi oleh siswa-siswi baru yang mengikuti kegiatan MPLS pada tanggal 14 sampai 18 Juli 2025. Oke, kita langsung saja ke bagaimana cara mengisi ini, dan ini di awal kalian bisa lihat harus diisi biodata terlebih dahulu. Saya akan contohkan dulu nama, misalkan ya Sylvia, nanti diisi saja Sylvia, kelasnya 10 TJKT, misal nama orang tuanya misalkan Ahmad Saiful ya, contoh saja ya, Siti Yulianti. Oke, nama wali kelasnya misalkan Bapak sendiri, Aldi Alfiansa. Dan nanti bisa dilihat contoh pengisiannya. Sebenarnya cukup mudah, tinggal dicentang saja jika kamu melakukan pembiasaan atau tanda silang jika kamu belum melakukan. Dan nanti oleh orang tua dapat dikasih paraf di kolom ini atau tanda tangan atau paraf untuk memvalidasi bahwa anak-anak atau siswa baru sudah melakukan 7 kebiasaan Indonesia Hebat. Nah, di sini ada 7 ya. Ada 7 kebiasaan yang harus diisi dari mulai tanggal 12, berarti mulai sekarang, sampai ke tanggal 18. Tipsnya, cara mengisi ini sederhana, jujur saja, jujur dalam pengisian. Jadi misalkan bangun pagi, kalian hari ini bangun paginya pukul 5.30 misalkan. Ternyata besoknya agak telat jam 6 atau agak lebih telat lagi jam 6.30 misalkan. Nah, Selasa ternyata ada perubahan, kamu bangunnya misalkan jam 5 atau sampai jam 4.30. Terus seterusnya, nanti diisi sampai lengkap. Nah, ini contoh saja ya. Ini contoh saja cara pengisiannya, nanti disesuaikan dengan pembiasaan kalian selama dari tanggal 12 sampai tanggal 18. Selanjutnya, beribadah di sini itu adalah kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan. Jadi ini nanti diisi jika kalian melakukan sholat 5 waktu atau mengaji, sholat bersubuh berjamaah, atau bahkan yang perempuan misalkan berhalangan, bisa dimasukkan ke sini. Lalu contoh beribadah lain apa, misalkan sholat duha, membaca Quran setelah sholat maghrib, dan ini puasa sunnah misalkan ya, contoh saja itu. Untuk olahraga di poin ketiga, pembiasaan olahraga itu bisa berbagai bentuk sesuai dengan minat kalian. Misalkan senam, bermain futsal, bermain voli, atau hanya sekedar stretching ringan pagi-pagi, jogging, sepedahan, atau lari sore. Nah, itu nanti silahkan disesuaikan saja dengan minat kalian. Olahraga minimal setiap hari ada gerakan sedikit untuk peregangan badan agar tidak kaku. Dan poin keempat, pembiasaan makan sehat dan bergizi. Misalkan contoh, kamu makan sarapan paginya dengan nasi merah, nasi uduk, tahu tempe. Makan siangnya dengan ikan impun misalkan ya, ikan impun, ikan laut. Jangan seblak, kalau seblak itu tidak bergizi. Kalau hari Selasa misalkan cuma makan seblak, makanannya nggak bergizi. Nasi goreng itu tidak kurang bergizi, itu gizinya dikit, atau mie.
Nah itu ndak bisa, itu bukan nggak bergizi. Jadi disesuaikan saja. Jadi makan bergizi itu nanti ada banyak contohnya. Mungkin di video selanjutnya akan Bapak berikan contohnya. Oke, langsung ke poin kelima, pembiasaan gemar belajar. Gemar belajar di sini itu bisa bentuknya apa saja, sesuai minat juga. Nggak harus materi sekolah sebenarnya. Gemar belajar itu misalkan kalian minatnya ke bidang kayak tadi tuh Bapak di 10 TJKT ada yang minatnya ke hobi ke motor misalkan. Dia lihat video tutorial motor sambil dipraktekkan. Lebih bagusnya kalian minatnya ke sesuai mata pelajaran misalkan. Gemar belajar contohnya misalkan suka lihat tutorial video bagi anak-anak DKP yang masuk jurusan DKP karena suka bikin video editing, cari-cari template, bikin video, cara desain dan lain-lain. Itu tergantung minat ya. Lalu bermasyarakat di sini, pembiasaan bermasyarakat, contohnya itu gotong royong, jadi panitia muharaman di kampungnya, ya, ikut membantu kegiatan masjid, remaja di remaja masjid bisa. Punya teman sekampung, terus dari teman sekampung itu bikin bikin acara di Karang Taruna, itu salah satu contoh bermasyarakat. Atau bahkan sekedar pergi ke masjid untuk berjamaah itu juga sudah bermasyarakat. Dan kalian jadi jadi petugas ajan di sana. Nah, itu udah baik sekali tuh, salah satu contoh yang bisa diterapkan di kampung-kampung atau di rumah-rumah kalian. Nah, selanjutnya ada pembiasaan tidur cepat. Nah, ini juga sangat penting ya. Kalau kalian masih suka main game sampai larut malam, itu jangan dibiasakan. Tidur cepat itu minimal jam 9.30, maksimal maaf. Jam 9.30 itu sudah harus tidur cepat tuh, sudah tidur baik. Yang penting jangan dibawa jam 10 ya. Tapi balik lagi tadi ke prinsip pengisiannya yaitu harus jujur. Misalkan kalau kalian bangun tidurnya jam 10, tulis jam 10 atau memang sampai jam 1. Karena main game sampai jam 1 kalian baru tidur. Akhirnya bangunnya sampai jam 7 misalkan. Nah, nanti kan ini bisa dilihat ya. Kalau jam 10 lah wajar lah jam setengah 6 bangun. Ini jam 1 kan bayangin sampai jam 6 baru bangun tuh. Nanti bangun-bangun tidak sholat subuh dan ketinggalan sholat subuh dan ke sekolah juga akan ngantuk nantinya. Jadi harus dibiasakan tidur cepat. Jam 9 ya. Jam 9 tuh cukup bagus. Jam 1.30. Jam 9. Semakin bagus, semakin dini tidur cepatnya semakin bagus. Nah, setelah diisi semua, nanti orang tua wajib ngecek, memvalidasi, bener nggak anak saya tidur bangunnya jam 5.45, atau bener nggak anak saya, orang tua itu nanti ngecek anak saya tidur jam 9. Nanti kalau memang benar ditandatangani semua. Kalau orang tuanya lagi ada di jauh misalkan, tinggalnya sama nenek, bisa diisi dengan nenek, tinggalnya dengan kakak, bisa diisi dengan kakak, dengan bibi atau paman. Nanti ini bisa diisi oleh perwakilan orang tua. Dan nanti juga ditandatangani oleh wali kelas. Nah, ini juga ada keterangannya, nanti bisa dilihat. Apa sih tujuannya sih bangun pagi itu melatih apa? Ternyata melatih kedisiplinan, beribadah, membangun kedekatan dengan Tuhan, mengembangkan empati dan rasa syukur. Olahraga itu apa? Meningkatkan kebugaran fisik, kesehatan mental, serta melatih disiplin. Makan sehat bergizi, memastikan pertumbuhan optimal dan energi yang cukup untuk belajar dan bermain, dan lain-lain ya. Gemar belajar juga, minat kreativitas dan wawasan, tadi sudah jelaskan sedikit, bermasyarakat, gotong royong, toleransi dan kerjasama, tidur cepat, memastikan istirahat yang cukup untuk pertumbuhan kesehatan. Nah, ini lembar pertama, seperti ini contohnya. Nanti orang tua wajib memvalidasi atau mengecek benar atau tidaknya isian yang diisi oleh putra-putrinya. Kita lanjut ke lembar kedua. Nanti ini ada lembar refleksi orang tua, wali murid dan wali kelas. Nah, ini diisi cara pengisiannya ini lebih ke kesimpulan dari bangun pagi anak putra-putrinya. Ini diisi wajib oleh orang tua. Misalkan karena kita lihat contohnya ya. Yang pertama kan bangun paginya rata-rata hampir
jam 5, jam 6. Ini hanya di waktu Minggu, Kamis, dan Senin. 3 hari dia bangunnya agak siang, agak tidak terlalu dini hari. Jadi kesimpulannya tinggal tulis saja. Bapak Ibu menyimpulkan bagaimana. Ternyata anak saya masih sering bangun lebih dari jam 6. Contoh ya, ini contoh saja. Tindak lanjutnya, berarti tidur cepatnya harus lebih apa ya istilah bahasanya, tidur cepat harus lebih dimaksimalkan di bawah jam 10 malam misalkan, atau jam 10 malam, ini aja ya. Nanti ini diisi oleh orang tua. Tindak lanjut dari orang tua bangun pagi. Wali kelas sekarang. Nah, nanti wali kelas pun mengisi. Wali kelas nanti akan mengisi tergantung dari isian orang tua. Jadi nanti orang tua kita bagi tugas Bapak Ibu. Orang tua nanti mendidik di rumah, kami sebagai guru di sekolah ikut mendidik putra-putri kita di sekolah seperti apa agar bangun paginya, kebiasaan bangun paginya itu lebih digiatkan. Misalkan contoh, memberikan kesimpulannya, edukasi lebih terkait pentingnya Oke, ini mungkin contoh yang bisa dilakukan oleh kelas. Tindak lanjutnya yang bisa dilakukan oleh kelas adalah melakukan konseling khusus dan mencari tahu penyebab kenapa dia susah tidur. Oke, kenapa dia susah bangun pagi? Nah, nanti ini kita akan kolaborasi ya, orang tua dan sekolah, keluarga dan sekolah, orang tua dan wali kelas, untuk lebih memaksimalkan pembiasaan 7 gerakan anak Indonesia hebat. Begitupun seterusnya ya. Begitupun seterusnya, dari gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat, dan lain-lain. Dan itu nanti tergantung dari pantauan dari orang tua dan wali kelas. Nah, lembar kedua ini nanti diisi setelah lembar ini sudah terpenuhi semua. Oke. Setelah lembar ini telah terpenuhi semua, lalu Bapak Ibu bisa mengisi lembar ini yang kedua untuk melakukan refleksi, menarik kesimpulan, memberikan saran ke sekolah. Mungkin bisa dilakukan di sini. Dituliskan di sini ya maksud saya. Nah, karena ini pengisiannya dari tanggal 12 sampai tanggal 18, berarti sampai ke hari Jumat, ya, sampai ke hari Jumat. Nanti setelah diisi semua, silahkan di-share atau diberikan ke wali kelas pada tanggal 21 ya. 21 Juli 2025. Ini 21 Juli itu hari Senin. Hari Senin ya. Jadi nanti setelah setelah MPLS, anak Bapak Ibu sudah masuk ke SMK. Itu hari Senin tanggal 21 Juli 2025. Ini sudah memakai seragam SMA atau SMK, memakai seragam putih abu ya Bapak Ibu. Jadi nanti sekalian masuk hari pertama KBM, silahkan dikumpulkan jurnal hariannya agar nanti sebagai bahan refleksi atau bahan pengembangan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Jadi seperti itu dulu, dan ini pun jurnal harian sebagai uji coba di MPLS, dan kalau memang bermanfaat kita akan lakukan ini setiap hari Bapak Ibu, setiap bulan, bahkan sampai 1 tahun penuh.
anak-anak kita agar 7 kebiasaan anak Indonesia Hebat ini bisa berjalan dengan selayaknya dan yang sesuai dengan kita harapkan agar untuk menyambut generasi Indonesia Emas tahun 2045. Sekian dulu dari saya. Terima kasih. Untuk video selanjutnya nanti akan di-share lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.